merintih, menangis dalam sekali, tangisan yang penuh kesedihan. Saya sangat menderita, saya sangat tersiksa, Ustaz. Ada satu blok atau satu areal, satu bagian yang dinyatakan angker, dan kami anak-anak itu tidak berani menyentuh ketika nyari ikan ke areal situ. Tapi yang ini yang menangani adalah orang yang berbeda, ustadz yang berbeda. Orang yang menanganinya adalah orang tua guru ngaji saya. Jadi orang yang kesurupan itu rumahnya berhadapan-hadapan dengan rumah guru ngaji saya. Guru ngaji saya itu orang tuanya dipercaya bisa mengobati orang yang kesurupan. Ditanganilah oleh orang tua ustadz saya itu. Tangani, penanganannya berbeda. Nah, yang istimewa di dalam peristiwa yang ini, ada dialog ternyata. Murtini tidak lagi ngamuk-ngamuk, tidak lagi liar, tidak lagi menuntut ini dan itu. Tapi dia merintih, menangis dalam sekali. Tangisan yang penuh kesedihan, tangisan yang sangat menyayat. Oleh orang tua ustadz saya diajak bicara. Setelah ditanyakan namanya dan mengaku Murtini, kenapa kamu? Kenapa kamu selalu hadir meneror warga kami? Pak Ustadz, tolong saya. Tolong sempurnakan saya. Di dialog itu, kenapa kamu? Saya sangat menderita. Saya sangat tersiksa, Ustaz. Tersiksa bagaimana? Di alam kubur saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk istirahat. Setiap saat, siksaan itu selalu saya terima. Ada dialog seperti itu. Kenapa kamu sampai begitu? Ustaz, saya menyesal. Ketika hidup, saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Saya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Saya berbuat maksiat, saya berzina, saya melakukan hubungan yang tidak seharusnya, Ustaz. Saya menyesal. Doakan saya, Ustaz. Itu pengakuan sosok roh Murtini yang malam itu selepas maghrib masuk ke tubuh orang gadis, kakaknya teman saya. Dia mengaku seperti itu. Dia mengaku bahwa semasa hidupnya telah berbuat yang bertentangan dengan norma agama, dengan ajaran agama. Kemudian orang tua ustadz saya itu mengatakan, insya Allah saya akan doakan kamu, tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh lagi mengganggu ketenangan orang-orang di warga sini. Saya bersedia, Ustadz. Asal doakan saya agar saya terkurangi beban saya, penderitaan saya. Baik. Ustadz itu menyanggupi. Tapi izinkan saya, Ustadz, untuk tinggal di pohon jambu itu. Kebetulan di rumah teman saya itu, di depannya itu ada pohon jambu. Nah, sosok yang mengaku rohnya Murtini ini meminta izin tinggal di pohon jambu. Tentu saja tidak diizinkan oleh orang tua ustadz saya itu. Permintaan kamu tidak dikabulkan. Kalau kamu ingin didoakan dan agar kamu lebih tenang di alam sana, kamu harus menurut apa perintah saya. Kamu akan saya pindahkan ke tengah sawah. Nah, tengah sawah itu kalau warga Tangerang yang sekarang itu Pengadilan Negeri Tangerang, itu di belakangnya itu semuanya persawahan itu. Sawah semuanya. Dan ada satu areal itu sangat angker. Tapi waktu saya kecil itu tempat bermain saya. Tempat cari ikan, mancing, nimbahin sawah gitu.
Itu tempat main saya. Nah, ada satu blok atau satu areal, satu bagian yang dinyatakan angker dan kami anak-anak itu tidak berani menyentuh ketika nyari ikan ke areal situ. Ada gundukan tanah. Nah, tentang sawah ini nanti di bagian lain saya akan bercerita lagi karena ada satu kisah yang menyangkut daerah persawahan ini yang juga saya alami bersama teman saya. Nah, untuk ini akhirnya dikabulkan. Si ruh Murtini itu akhirnya menyanggupi permintaan, tapi Ustadz, saya mau dipindahkan ke sawah sana, asal saya digendong dibawa ke sana. Gendong. Ustadz itu berpikir, ya, tapi dengan perjanjian yang sangat ketat. Kamu tidak boleh lagi hadir ke sini. Kamu tidak boleh mengganggu lagi warga sini. Dan kamu akan saya doakan. Kalau mau. Mau ternyata. Terjadilah. Dan betul-betul itu orang tua Ustadz saya itu berjalan dari rumah teman saya itu sampai ke pertengahan sawah yang jaraknya kurang lebih antara 400 sampai 500 meter itu, bahkan mungkin lebih, berjalan membungkuk seperti orang menggambrok jalan, dan berat sekali seperti itu. Disimpan di sana, selesai, kembali, dan kejadian berikutnya, teror itu benar-benar berakhir. Selesai. Tidak ada lagi teror dari sosok yang mengaku Murtini. Itu dia tentang teror Murtini di setiap maghrib di daerah Kapling, tempat tinggal saya. Cukup sampai di sini. Salam, tetap semangat.